Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil saya cek kehadirannya, tolong yang belum hadir nanti dihubungi untuk segera bergabung di Zoom ini. Jangan lupa nanti untuk kehadiran silahkan dicek di Google Classroom ya untuk link absensi untuk hari ini. Nggih, Pak. Sebelum kita mulai, silahkan dipimpin berdoa untuk Mas Andika. Silakan Mas Andika dipimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Oke, Baik. Nah, tetap semangat belajar ya meskipun di dalam masa pandemi seperti ini. Jangan lupa protokol kesehatan juga harus diterapkan. Ya, Pak. Oke, selanjutnya kita kemarin sudah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Storyboard. Oke, Mas Revian, storyboard. Dalam storyboard. Oke, terima kasih Mas Bangkit. Nah, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Saya share screen dulu. KIKD yang akan kita tempuh pada kali ini adalah menilai storyboard, kemudian mengembangkan storyboard. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan mampu membandingkan storyboard dengan baik. Jadi storyboard yang baik itu seperti ini, yang kurang baik seperti ini. Atau storyboard film seperti ini, storyboard animasi seperti ini. Kemudian menyimpulkan storyboard dengan baik. Nah, disimpulkan nanti, oh ternyata storyboard yang baik itu seperti ini loh. Nah, baru nanti di keterampilan kalian akan membahas tentang mengkreasikan storyboard dengan baik. Tujuannya apa sih Pak? Storyboard yang baik itu. Nah, storyboard yang baik itu untuk kehidupan kita sehari-hari ya sangat diperlukan. Karena apa? Di dalam nanti ketika apalagi ini kelas 11, nanti setelah ini kan prakerin. Pasti studio animasi yang nanti kalian akan tempati itu job desk-nya akan memerlukan storyboard. Nah, storyboard yang baik seperti ini loh. Nah, itu tujuannya nanti. Nah, selanjutnya storyboard yang baik itu adalah storyboard yang bisa dibaca oleh pembaca, terutama bagi tim dalam membuat film atau animasi. Jadi mulai dari gambarnya itu bagaimana, jelas atau enggak, kemudian angle-nya atau sudut pengambilan gambarnya itu juga jelas atau enggak, kemudian teknik pengambilan gambarnya, dia close up, big close up atau extreme close up, long shot, itu juga harus jelas. Bahkan suaranya, itu suara karakternya, suara sound efeknya itu juga harus jelas. Ya, sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya, kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompoknya kan kita sudah bikin seperti yang kemarin kan ya, terdiri dari ada yang 6 siswa, ada yang 7. Nah, nanti lihat pada Google Classroom, nanti di situ ada yang namanya LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, itu untuk kalian. Nah, di situ nanti silahkan didiskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke ya, bisa dimengerti? Sekarang saya akan menampilkan LKPD-nya. Jadi beberapa LKPD-nya saya akan tampilkan isi LKPD-nya secara cuplikan. Oke ya, sudah nampak ya untuk LKPD-nya. Oke ya, sudah nampak ya. Nah, ini contoh LKPD-nya. Jadi nanti di sini ikutilah aturan yang atau pedomannya di sini. Silahkan dikembangkan storyboard, menganalisis storyboard, kemudian informasi dan seterusnya. Ada pertanyaan tentang LKPD? Saya Pak. Oh ya, silahkan Mbak Nabila.
Apakah dalam menilai storyboard kita boleh menambahkan keterangan pada komponen storyboard? Nah, ada pertanyaan tuh. Gimana menurut teman-teman yang lain? Boleh. Nah, boleh ya? Oke. Jadi gitu Mbak Nabila. Ternyata boleh. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara menilai storyboard. Ini ada di LKPD. Nah, jadi saya akan ajari dulu cara menilai storyboardnya. Nah, ini ada bagian scene dari sebuah storyboard. Ini judulnya adalah Finding Machine. Nah, contoh, saya akan menilai storyboard ini. Yang pertama saya lihat adalah gambarnya, visualnya, apakah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, kita lihat. Kita mau bagian ini nanti pergerakan kameranya atau angle kameranya gimana. Baik, contoh nih ya, ini sebagai contoh. Di dalam storyboard ini saya akan melakukan zoom out, Pak. Nah, kita akan melakukan zoom in. Kita kasih tanda di sini. Nah, ini tandanya apa? Nanti di sini akan melakukan zooming di sini. Oke, seperti yang ditanyakan Mbak Nabila tadi, Pak, bolehkah menambahkan komponen atau keterangan, Pak? Boleh. Ini sebagai contoh. Kemudian saya lihat keterangannya, Bocil berkeringat dan menengok ke kanan dan ke kiri, ingin meminum minuman segar. Baik, menengok. Dalam menengok ini perlu berapa detik kira-kira? Nah, kalau misalnya 2 itu kecepatan, Pak, misalnya 2 seperti ini, set. Cukup? Oke, kalau cukup enggak usah. Kalau Pak kurang, Pak, ya ini juga bisa ditambah misalnya menjadi 3. Oke, bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Nah, oke ya. Jadi Mas Dani, coba Mas Dani. Gambarnya sesuai. Oke ya, gambarnya sesuai. Untuk sound efeknya sudah cukup? Dilihat dari sini ya. Ya, dari atas. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Si Bocil melihat vending machine karena bersaking sukanya dia sambil dikasih suara efek cering. Nah, seperti itu. Kalau misalnya, Pak, kameranya cukup diam, enggak usah di zoom out atau zoom in, ya sudah. Nggak ada yang harus dinilai. Jadi gitu ya cara menilai storyboard. Iya, Pak. Nah, nanti ini di LKPD silahkan dinilai. Ini ada 12 panel atau 12 cut di sini. Nah, ini nanti dinilai. Nah, kemudian nanti disimpulkan di sini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kali ini? Menilai storyboard. Ya, menilai storyboard dengan melengkapi deskripsi. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nah, jadi gini, yang bisa disimpulkan untuk pelajaran kali ini adalah yang seperti Mbak Nabila tadi bilang, menilai storyboard dengan menambahkan keterangan di situ. Kemudian storyboard yang baik itu bisa dibaca semua orang, ya, terutama dari timnya itu bisa membaca. Itu kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita akhiri, sekali lagi ada pertanyaan? Kita, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kali ini. Silahkan, tadi Mas Andika yang membuka, sekarang coba Mas Dani untuk menutup dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya ada di Google Classroom, absensi juga di Google Classroom. Minggu depan kita presentasikan secara berkelompok. Demikian pembelajaran kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.